hadas atau izalatu najsin. Kalau najis kan kita tahu ya, najis itu adalah najis. Kalau hadas artinya apaan? Ada yang tahu nggak artinya hadas itu apa? Hadas. Kan ada hadas, ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Anda tanya sama antum, hadas kecil itu artinya apa? Hadas kecil artinya apa? Najis. Di sini adalah yang dikatakan tahar menurut syariat, rafu hadas, mengangkat hadas, au izalatul najas, atau menghilangkan najis. Jadi ada hadas, ada najis. Ada hadas, ada najis. Kalau najis kita udah tahu kan? Nah kalau hadas ini apa? Ada yang tahu nggak? Daki. Hadas itu daki. Jadi orang punya daki nggak boleh sholat. Ada yang tahu nggak? Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Kita tahunya hadas kecil nggak punya wudu, begitu kan? Hadas besar junub, begitu. Tahunya orang kan begitu. Betul nggak? Menurut Imam Syafi'i yang dikatakan hadas kecil adalah ma yu'addi ila ghaflatillah. Yang dikatakan hadas kecil nggak punya wudu adalah ma yu'addi ila ghaflatillah. Keadaan yang menuntun kita lalai terhadap Allah. Itu hadas. Makanya para aulia tuh nggak mau pada posisi hadas, bahkan lagi tidurnya aja jaga wudu. Jadi kondisi kita itu ada hadas kecil, ada hadas besar, ada hadas kecil, ada tahara, ada tahir. Hadas besar kalau kita lagi junub, hadas kecil kalau kita kagak punya wudu, tahir kalau kita lagi punya wudu. Ini tiga kedudukan kita. Kita nggak pernah keluar dari tiga ini, betul apa kagak? Tiga keadaan nih, tiga keadaan. Yang paling terpuji adalah keadaan lagi kita punya wudu. Itu keadaan paling terpuji, keadaan asal kita deh, nggak usah dipakai ibadah dulu. Keadaan kita yang paling mulia kalau kita lagi punya wudu. Setelah itu baru kalau kita lagi kagak punya wudu disebut adalah hadas al-asghar, hadas kecil. Baru hadas al-akbar, hadas besar. Keadaan hadas al-akbar ini keadaan yang paling ditakutin sama para wali. Junub itu keadaan yang paling kagak mau lama-lama. Karena kalau orang meninggal dalam keadaan junub, kira-kira husnul khatimah apa kagak? Apa sebaliknya? Orang meninggal dalam keadaan junub besar kemungkinan dia soal. Kenapa begitu? Karena malaikat gak bisa dekat sama dia. Kalau malaikat gak dekat, yang dekat syaitan. Kalau orang meninggal dalam keadaan gak junub tapi kagak punya wudu, itu tergantung keadaannya dia bagaimana. Karena orang kagak punya wudu, ma'yu'addi ilah, dia lagi lalai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak punya wudu kebanyakan lagi lalai sama Allah. Buktiin dah. Antum berkendara punya wudu, sama kagak punya wudu, ingatnya sama salawat pasti lebih ingat ketika punya wudu. Buktikan sendiri. Makanya keadaan punya wudu, dawamul wudu ini amrun muhtammun, perkara yang sangat diperhatikan oleh para auliya Allah Subhanahu wa taala, sama guru-guru kita. Ma yu'addi ila ghaflatillah. Hadas kecil adalah keadaan kondisi yang membawa yang bersangkutan lalai terhadap Allah. Contoh lalai adalah kalau kita nggak punya wudu, ada panggilan azan, bisa entar dulu, itu yang namanya lalai. Kalau lagi nggak punya wudu. Tapi kalau kita punya wudu, dengar panggilan azan, apapun alasannya kita sholat. Betul atau tidak? Itu tanda ini keadaan berpengaruh banget buat kita. Definisi hadas kecil. Definisi hadas besar adalah ma yu'addi ila nisyanillah. Keadaan yang membawa kita menuju lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang bikin orang lupa sama Allah. Kalau lagi kagak punya wudu, kita bisa sholat itu entar-entaran, tapi kalau lagi junub enggak kepikiran kita sholat entar-entaran. Paham ya? Mungkin itu keadaan yang paling ditakutin. Ini makna daripada hadas. Makanya ngangkatnya dengan apa yang diajarin sama Nabi Muhammad SAW, dengan wudu. Wudu, basuh wajah, basuh tangan. Apa dibalik itu? Intisalan, intibaan dari Nabi SAW. Ikut perintah Allah, ikutin Nabi Muhammad. Itu aja. Karena nggak kelihatan tuh hadas. Hadas tuh nggak ada yang bisa ngelihat. Antum semuanya ada lihat mana yang punya wudu, mana yang kagak
ngebedain para malaikat dan para saya. Au ma fi ma'nahuma, atau keadaan yang ada di dalam makna keduanya nanti akan dijelaskan. Au ala surat bima, atau menurut gambaran keduanya. Wa hada ta'rif al-Imam An-Nawawi wa syarh ta'rif. Penjabaran raf'u hadas, yang dikatakan daripada mengangkat hadas adalah kal wudu wal ghusl. Yang dikatakan mengangkat hadas itu adalah wudu dan mandi. Ngangkat hadas besar dengan mandi janabah. Ngangkat hadas kecil dengan wudu. Yang kedua, yang dikatakan izalatun najas, menghilangkan najis, kal istinja bil ma'i wa ghasl thawb al mutanajjis. Contoh, kita istinja bil ma', kita cewok dengan air atau mencuci baju yang kena najis. Yang ketiga, ma fi makna raf'il hadas, keadaan atau perkara yang enggak ngangkat hadas tapi ada di maknanya raf'il hadas. Kata tayamum, kayak tayamum. Tayamum ini jadi enggak pakai air, tapi maknanya seperti ngangkat hadas. Nah, fungsinya ngangkat hadas juga meskipun secara zahirnya enggak pakai air. Wudu isahibu darurah, dan wudunya orang-orang yang darurat. Darurat itu apa? Orang-orang yang enggak bisa ngilangin najis. Kasalisil baul, kayak orang yang beser begitu. Orang yang beser wudu kira-kira jadi suci apa kagak? Tetap najis kan? Ada sih kagak hilang. Akan tetapi wudunya dia ada di dalam makna menghilangkan, ada boleh dipakai buat sholat dalam keadaan darurat karena salisul baul. Gimana kalau orang beser, wudunya gimana? Wudunya sah, tapi cuma boleh dipakai buat sekali sholat doang. Dan selama najisnya itu tidak berpindah-pindah kemana-mana. Jadi orang yang salisul baul, ada yang pernah nggak salisul baul? Beser ada yang pernah nggak? Ada yang pernah ngalamin beser nggak? Sampai waktu sholat begitu. Kalau nggak langsung kita bahas dulu. Kalau orang yang salisul baul, kalau orang yang beser, itu maaf, pesunatannya dia kalau dia laki-laki dibungkus pakai plastik, biar najis itu kagak ke anggota tubuh yang lain. Di situ batal istibra. Setelah dia istibra, istinja, berdehen, diperut, dia istinja, diikat pakai plastik biar najis nggak kemana-mana. Wudu langsung sholat, jangan tunda-tunda. Ya. Begitu caranya. Tapi ini jarang terjadi. Dulu pernah di pondok teman Anda pernah ngalamin hal ini. Wa ma fi makna izalatun najasa. Yang dimaksud makna izalatun najasa kalau istinja bil hajar. Kalau izalatun najasa kan menghilangkan najis dengan air tadi ya. Istinja, cewok atau cuci baju gitu ya. Tapi di sini ada fungsinya izalatun najasah, meskipun najasahnya kagak izalah. Fungsinya menghilangkan najis meskipun najisnya kagak hilang menurut hukum. Karena darurat. Contoh, kan istinja bil hajar. Kayak kita istinja cewok dengan batu. Kita maaf cewok dengan batu itu pipisnya hilang apa kagak? Najisnya hilang apa kagak? Kita istinja dengan batu, ya, kita bersihkan pipis kita dengan batu. Najisnya hilang apa kagak? Hah? Ya hilang kan? Kalau dengan air mengalir hilang. Kalau itu, tapi kalau kagak ada air, sah apa kagak? Ini makna izalatun najis. Maaf di makna. Fa inna atharan najis, bekasnya najis masih ada, akan tetapi hukumnya udah enggak. Terutama tidak ada air. Ma ala surati raf'il hadas. Dan apa-apa yang kayak gambarannya kayak ngangkat hadas. Al-aghsal al-masnunah, kayak mandi sunnah. Wal wudu al-mujaddadah, dan mentajdid wudu. Mentajdid wudu, ya, kita punya wudu, kita wudu lagi. Hakikatnya enggak ngangkat hadas, tapi dapat pahala ngangkat hadas. Ya kan? Karena kita dalam keadaan tidak berhadas, tapi dapat pahala bahkan 10 kali lipat. Contoh mandi sunnah, itu habis mandi wajib, habis itu kita niat mandi sunnah. Mandi sunnah mau ngapain? Mau wadifah. Ya, para ulama tuh mau ketemu Rasul SAW pada mandi. Mandi niat mau ketemu Nabi Muhammad. Pernah nggak mandi niat mau wadifah begitu?
ya. Kira-kira Rasul senang nggak kita niat gitu? Mau sholat Jumat aja kita sunnah mandi, iya kan? Mau ketemu Rasulullah SAW mustahab nggak kira-kira kita mandi? Mustahab. Imam Malik tuh kalau dia mau baca hadis mandi dulu. Jangan lagi menghadirkan Rasulullah SAW dalam wazifah. Mau baca hadis mandi dulu. Mau baca hadis mandi dulu. Dan saking pentingnya baca hadis buat beliau, jadi beliau baca hadis Rasulullah SAW kayak lagi ngaji duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Hatta la yash'ur al-alam, sampai la yash'ur al-alam wala alam, nggak merasakan alam semesta dan nggak merasakan sakit. Pernah terbukti Imam Malik lagi ngajar hadis, ya, di pundaknya itu ada 3 kalajengking lagi nyengat gini kagak berasa. Pas kelar baru terasa. Wal ghaslah asaniyah wasalisa fi ghasl al-yad wa ghairiha. Dan basuhan kedua dan ketiga dalam wudu. Itu kadang angkat hadas sebetulnya. Kadang angkat hadas karena sudah tidak berhadas. Akan tetapi hukumnya dapat pahala mengangkat hadas karena itu sunnah. Innahuma lam yarfa'al hadas wa suratuhuma kal ghaslatil ula. Keduanya enggak angkat hadas, akan tetapi prakteknya kayak basuhan yang pertama. Ma'ala surati ila izalatin najasah. Al-ghasla asani wa salisa fi izalatin najasah. Gambaran sesuatu yang seperti ngilangin najis adalah basuhan kedua dan ketiga dalam menghilangkan najis. Innahuma lam tuzila an-najasah wa suratuhuma kal ghaslatil ula. Contoh kita baju nih, bilas baju yang najis, udah bilasan satu kan udah cuci padahal. Kita bilas lagi kedua kali, kita bilas lagi ketiga kali buat meyakinkan. Maqasidut taharah, macam-macamnya taharah. Asbabuha, macamnya arba. Macamnya bersuci itu ada 4. Yang pertama al-wudu, berwudu, wal ghusl, mandi, tayammum, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Wasailut taharah ay al-asya' allati yutatahharu biha. 4 perkara yang bisa dipakai buat bersesuci ada 4. Yang pertama adalah al-ma', air, idza kana tahuran, kalau air tersebut suci dan mensucikan. Yang kedua adalah at-turab, debu, idza kana tahiran tahuran khalisan lahu qubat, kalau debu tersebut suci dan bersih dan ada debunya, tanah tersebut ada debunya. Ad-dabiq idza kana harifan yanzi'u al-fudulat wal jildi. Ad-dabiq sama, menyamak, kalau digunakannya dengan ya, sesuatu yang rabif itu cut begitu. Sepet kayak daun jambu gitu, yang dapat menghilangkan al-fudulat yang menempel di dalam kulit. Jadi mensucikan kulit hewan itu harus dengan disamak. Yang keempat hajaru al-istinja, batu istinja. Idza kana, kalau batu tersebut qali'an, bisa mengangkat, jamidan, keras, tahiran, suci, ghairu muhtaramin, tidak termasuk batu